Ya itu, tapi di sini karena hasil buruk yang diraih, nggak ya buruk lah dibilang, kalah dari Monza dan seri dari Atalanta, itu desakan ke Piolinya kan akan kencang dan biasanya kalau udah hashtag Pioli out di mana-mana tuh dia akan bagus lagi. Halo Tifosi, welcome to Pinball, Opini Football, sebuah kanal YouTube yang akan membahas sepak bola dunia khususnya Serie A Italia. Saya tidak sendiri tentunya bersama tim Pinball yang lainnya ada Rangga, Aldi dan Bang Bara. Kali ini tidak ditemani oleh fans Juventus karena dia sedang sibuk mengejar deadline katanya. Deadline apa? Nggak tahu deh. Nggak, ini sebenarnya karena kita syutingnya masih di hari yang sama. Ganti maju doang. Aduh, kenapa dibocorin? Nggak apa-apa lah, biar tahu lah. Oh ya udah ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman jangan lupa subscribe dan share channel ini biar lebih menjangkau banyak fans atau tifosi Serie A lainnya. Episode kali ini akan membahas Giornata Ini dulu, nih lihat dulu nih ada QR nih. Saweria bro. Oh iya. Nih teman-teman ya, jadi kita terinspirasi dari komen teman-teman sendiri nih bahwa di sini udah ada nih link dan QR Gak usah Saweria gede-gede, kita minimum 5.000 kan. Iya, jadi Iya, kalau Saweria. teman-teman kirim Saweria ke kita lumayan kan bisa buat nambah-nambah beli gorengan. Terus dan komennya juga pasti nanti kita komen kita pasti baca. apa namanya jadi kita bacain nanti Di di episode YouTube. selanjutnya. Wih keren dong. Kirim salam juga boleh. Kirim salam atau Request lagu pasti kita nggak Iya, nyanyiin. itu akan kita nyanyiin. Kena ini soalnya dolar kuning. 10.000 Reja buka baju. Asik. Nggak ada itu. Aldi yang buka baju kalau kayak Asik. gitu. Gemoy. Oke. Asik. Gemoy banget. Aldi kan fans intro paling gemoy, paling ramah dan paling gemoy. Oke, episode kali ini akan membahas rekap Giornata 27 yang akan Review. Iya, rekap sih. Iya, Review. Preview Rekap Giornata kan udah 27 kan rekap udah sore. kemarin banget. Iya. Ini akan ini dibuka preview ini antara pertandingan Atalanta melawan Bologna. Atalanta sebenarnya udah main ya kalau Udah, pas kita iya, pas ini udah- upload itu sebenarnya udah Iya, main. udah main, udah menang juga lawan Inter. Skornya 2-1. Nggak tahu sih, nggak yakin kalau itu nggak yakin. Ya karena tadi Bang Bara bocorin ya ini di hari yang sama. Jadi langsung aja. Aldi silakan gimana? Iya ini kan perebutan peringkat 4 Serie A ya. Betul, Berarti ini betul. mereka Boleh. lagi posisi 4 sama 5. Jadi ini pasti pertandingan yang akan sangat all out lah mereka. Kedua tim Karena belum jauh gapnya sama posisi Iya betul, bawahnya. iya. Atalanta kan kemarin kalah lawan Inter, jadi ini akan mengejar posisi Gitu lagi dong. nih. Gitu dong. Ada bener lagi. Kan kalau bener kan Iya. kayak bener kayak. Iya kayak benar. Ya udah nggak apa-apa nih. Nah, kalau nggak salah Bologna kemarin lawan Lazio menang ya? Lazio menang. Iya. 2-1 kan? 2-1, 2-1. Comeback kalau nggak salah. Iya, Iya, sama comeback. si Alberto dulu yang ngegolin. Tapi biarpun malah Lazio mainnya jelek banget nih. Lazio-nya kan? Iya parah. Iya, jadi menurut gua sorry otak bentar dulu Lazio. Malahan gua sebenarnya lebih setuju Sarri yang dipecat daripada Mourinho daripada Ada duit waktu itu, nggak ada duit. Gila Ya, itu. makanya aneh banget sih Sarri tetap Crazy. dipertahankan. Padahal kan Lazio sekarang di posisi 9. Kan nemenin Napoli. Yang Napoli 9 atau 10 ya. 8 kayak sih. Tapi kalau Mourinho nggak dipecat nggak bangkit kayak gini mungkin Roma. Iya, tapi ya Sarri lebih layak Makanya dipecat. maksudnya Iya. lebih baik Sarri karena Sarri lebih bapuk gitu. Tapi kan itu menang sih. lawan. Tapi menang lawan Roma. Munchen. Ya udah, balik lagi ini ke Bologna dan Atalanta. Ini karena tadi gue bilang Atalanta bakal kalah lawan Inter, maksudnya dia bakal lebih all out lagi main di kandang juga. Terus Bologna yang masih maksudnya masih ya pokoknya agak Zirkzee sentris sih, Bu. Agak ya, maksudnya belum karena gue lihat selain Zirkzee sebenarnya Orsolini, Ferguson masih tetap bagus dan kebanyakan tim yang ngelawan Bologna itu kayak sekarang udah sangat mengantisipasi si Zirkzee kadang-kadang di double team. Nah, gua harap sih ketika si Zirkzee di double team si Orsolini atau Luis Ferguson bisa dapat ruang yang ditinggalkan oleh back lawan yang ketarik gitu. Di pertandingan ini gue lihat Atalanta juga punya defense yang cukup baik dan apalagi karena Secchi juga dalam beberapa pertandingan sangat bermain bagus ya. Jadi gue kira sih akan sedikit kebobolan tapi tetap menang Atalanta, jadi skornya mungkin 2-1 lah untuk Atalanta. Kalau lu Bang Bara? Iya, ini ujian buat si Mota juga ya gue rasa, dan kalau dari match ini prediksi gue justru menang Bologna 1-2 karena
Lebih tiga ini backnya Atalanta, Gasperini kan bukan pelatih yang suka ganti-ganti formasi. Tiga backnya Atalanta kan kesulitan buat mengcover atau memarking Zirkzee dan pergerakan orang-orang di sekitarnya sih. Kayak gitu. Jadi gue megang Atalanta 1-2. Dan secara fatigue juga sebenarnya bolonya lebih banyak. Lebih diuntungkan. Iya, lebih diuntungkan. Iya, Karena Atalanta akan menghadapi Inter itu kan di Walaupun kalah. Iya. walaupun kalah ya. Tapi ya lu Rang, 1-2 sih. 1-2 sih. Masih ada kemungkinan Atalanta untuk bermain lebih terbuka juga, tapi ya balik lagi karena fatigue-nya itu bermain di midweek bisa ada potensi buat Bolonya nyuri kemenangan itu sih. Iya, itu doang. Kalau gue ngelihatnya karena Atalanta menang ya, jadi ini dia mau mempertahankan tren positif kalau udah menang lawan Inter kemarin. Nah dia ini mau mempertahankan tren positif lawan beda-beda Bolonya. begini ya? Tapi memang sulit nih Bolonya ini juga tim yang lagi jadi 5 kuda pertandingan hitam juga terakhir, kan. 5 pertandingan dua-duanya terakhir nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Di luar pertandingan lawan Inter. Apalagi bolonya. Ya terus. Jadi kalau gue ngelihatnya sih Bolonya juga akan ngasih perlawanan yang sangat kuat. Atalanta juga bakal kesulitan menghadapinya. Dan ini skor akhir akan berakhir imbang 1-1 kalau gue ngelihatnya. Gitu sih. Nah, lanjut ke pertandingan selanjutnya antara Monza melawan AS Roma. Dua tim ini sama-sama meraih hasil yang cukup positif dalam 5 pertandingan terakhir. Roma hanya kalah dari Inter 2-4 waktu itu dan Monza belum pernah kalah di 5 pertandingan terakhirnya. Ada Milan Milan, ketemu Sassuolo. Sisanya sih mungkin terlalu biasa aja sih. Ya, yang lainnya mungkin bukan nama-nama besar. Jadi Monza itu 3 kali menang, 2 kali seri. Ya kalau gue ngeliatnya sih dengan kekayaan taktiknya DDR gitu, ini akan jadi ujian juga apakah memang dia mampu atau tidak. Dan kalau gue ngelihatnya sih dari pertandingan yang udah berlangsung, DDR bisa ngadapinnya. Tapi Monza juga bukan tim yang akan ngasih gitu aja kemenangan gitu ya. Dan mungkin singkat aja ya, kalau gue ngeliatnya Roma tuh udah bisa main dengan beberapa formasi dan itu berakhir baik gitu dari 4-2-3-1, 4-3-3 ataupun 3-5-2 kemarin terakhir lawan Torino. Nah jadi ini udah lumayan matang dan kalau gue lihat secara cadangannya juga Tommaso Baldanzi itu bisa step up juga ketika menggantikan Dybala dan juga gelandang-gelandangnya ini walaupun ganti-ganti gitu ya, nanti Christensen, kadang si Hasim Awar atau siapapun yang main di sana itu bisa tetap perform di bawah Daniel De Rossi. Mungkin itu spesialisasinya De Rossi juga ya, dia ngerti gelandang harus main gimana. Nah sementara Monza pemain-pemain yang kayak Dani Mota. Iya benar ya. Dani Mota betul. Dani Mota, Dani Maldini. Daniel Maldini udah mulai itu reguler. udah mulai reguler juga. Lorenzo Colombo. Colombo itu juga bermain cukup baik dan kipernya si Di Gregorio udah balik juga ke starting lineup. Jadi memang itu jadi kunci juga sih Monza bisa ngeraih hasil positif gitu ya. Nah ini jujur ini pertandingan yang sulit tapi gue lebih berat ke antara seri ataupun Roma menang. Gua agak skeptis ngelihat Monza bisa menang. Jadi prediksi gue sih di 2-3. Tapi kalau misalnya seri hasilnya 2-2, mungkin ini akan ada banyak gol yang terjadi gitu kalau gue ngelihatnya gitu. Dan ya tapi tetap susah payah mainnya. Jadi 2-3 apa 2 sama? Ayo pilih. Gue 2-3. Ali? Gue merasa kayaknya Dybala harus diistirahatkan dulu ya. Kemarin abis kerja keras 2 pertandingan. Enggak lah, gue rasa itu bisa. Ini walaupun kan Seminggu loh liburnya. Seminggu. Cuman kayaknya mau Asmun ataupun Baldanzi kayaknya bisa menggantikan posisi Dybala sementara. Maksudnya nggak full lah. Maksudnya mungkin babak kedua bakal dimain lagi Dybalanya. Terus untuk back kayaknya Smalling kemarin main pertama kalinya ya. Akhirnya main lagi. Setelah cedera panjang. Main lagi Iya, menggantikan yang kebetulan juga Rio Reatea juga cedera kan. Jadi gantian aja nih back-backnya Roma. Dan kemarin bermain dengan 3 back ternyata kebobolan oleh Torino 2 kali dan dua-duanya dari skema crossing ya. Kalau nggak salah gol bunuh diri Houston itu kan crossing Belanova juga kan. Jadi Belanova kemarin mengacak-acak sisi kirinya Roma. Di mana di situ si Angelino yang ya gua expected karena dia tuh lebih ofensif mainnya dibandingkan dengan Spinazzola yang balance. Nah, ini gua rasa kalau Monza bek kanannya siapa ya? Curia tuh sebenarnya bek kanan cuman lagi cedera kan. Gue lupa sekarang siapa. Mungkin harusnya Monza bisa memanfaatkan titik lemahnya Roma lagi di situ ya. Kalau mereka ngelihat pertandingan kemarin dan gua rasa ini bakal jadi agak banyak gol juga. 2-3 lagi sih untuk menangan Roma tapi. Menangan Roma tapi. Membara. Kalau gue 1-2 menang Roma.
Tapi Roma memang PR di daerah adalah dia masih banyak kebobolan ya. Tapi untuk tim sekelas Monza mungkin hanya bisa 1 sih ngegolinnya. Dan Roma akan menang di pertandingan besok sih. 1-2 menurut gue. Dua sama gue. Dua sama ya? karena ngelihat dari mainnya kan 3 Maret ya 3-3 kan sama sering. Iya. Dua sama enggak. 3-3 0-0 lagi. Iya, 3-3 0 Jam-jam kemungkinan nol. berbagi poin. Udah, gua bahas lebih teknikal karena buat gua Monza nemuin pace-nya lagi, nemuin pace-nya 6 gol dalam 2 pertandingan dan kelihatan bahwa penyerangnya nemuin performanya lagi gitu yang udah sekian lama kita tunggu-tunggu yang menang akhirnya cuma 1-0. Ya Kolpani udah mulai perform lagi dan Imota juga udah bisa bermain lebih membuka ruang juga buat gua kemungkinan sih kemungkinan besar. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, aus. Ini dia. Saatnya makan. Jadi saatnya lu makan kalau gini aja. Lah saatnya lu makan. Kaget diselepet. Belum beres. Selepet nomik. Kemarin. Postanya udah beres. Lu beresin. Dikarungin. Lu ngapain itu? Lu ngapain? Gue jadiin Gue tampol lu jatuhin itu lagi lu. Bisa begitu ya? Gila. Gak ada yang bisa gue jatuhin lu biar kaget juga. Gue bingung mau komen apa tuh. Ngejawab yang tadi. Berbahaya banget soalnya. Mikrop aja boleh gak sih yang tadi tuh? Nyari ini sendiri. Di bip aja, di bip ya. Ya tolong dibip aja ya. Lucu sih, tapi masalahnya bisa Masalahnya masalah. berbahaya nih, bisa. Aduh, kita gede banget belum, ntar udah keburu ini. Layu ya kan. Nah ini pertandingan selanjutnya ada pertandingan antara tim ibu kota Lazio melawan AC Milan. Ini dua tim yang sama-sama belum meraih konsistensi lah. Ya masih ada kalahnya, masih ada seringnya. Langsung aja Bang Barah sebagai Milanisti. Lazio lawan AC Milan. Lazio-nya ini walaupun menang lawan Munchen tapi kemarin sayangnya dia kembali tidak Iya inkonsisten. kalah lawan Bolonya. Kalah lawan Bolonya walaupun ya Mota Fiorentina yang terakhir. jago ya. Fiorentina terakhir. Bolonya tuh yang sebelumnya lagi. Satu lagi. Ya itu tapi di sini karena hasil buruk yang diraih nggak ya buruk lah dibilang kalah dari Monza dan seri dari Atalanta itu desakan ke Piolinya kan akan kencang dan biasanya kalau udah hashtag Pioli out di mana-mana tuh dia akan bagus lagi. Iya, betul. Dan karena juga ada omongan juga nih ke Pioli kalau dia memang lu bener-bener ya kalau lu masih mau selamat nih lu harus pastiin lagi lu lolos ke UCL. Terus kemudiannya juga di Europa League juga paling nggak harus ke semifinal. Oh ada target baru. Ada omongan baru kayak gitu. Jadi gue rasa karena Lazio juga habis kalah dan Milan gue rasa nggak ada masalah berarti ya. Kemarin juga pertandingan sebenarnya lawan Atalanta dan Rennes, Pioli normal-normal aja. Kecuali Thiaw ya lawan Monza ketika baru habis sembuh cedera dimainin lagi. Ya mudah-mudahan wasit bersahabat kali ini sama Milan dan gue pengen nambahin kalau Mignon kan sempat dihujat karena nggak pernah nepis penalti ya maksudnya dari semua penalti Milan yang didapat musim ini tapi ya kiper nggak bisa disalahin kalau nggak nepis penalti Yang nyalahin, yang disalahin itu kenapa bisa terjadi penalti? iya walaupun kebanyakan juga karena wasit penyebabnya. Ya tapi mungkin ya masukan juga buat Mignon ya itu latihan lagi gitu penaltinya karena mungkin back Milan juga bakal banyak melakukan kesalahan. Betul, karena ya Milan itu. Iya, Milan yang mungkin sekarang. Mungkin ini kan gue yang denger kalau Sommer kan selalu mempelajari ya siapapun pemain yang bakal nembak lawannya gitu. Iya. Misalnya Penalti takernya siapa ya nih? misalnya Alberto, Arahnya siapa? pegang arahnya siapa? Alberto biasanya nendang mana aja di historinya. Mungkin harusnya gitu. Mungkin udah dijalanin juga sih sebenarnya. Iya. Oleh kiper profesional sih harusnya gitu juga kan. Tapi penalti kiper Penalti bisa. mental. Aduh. Apalagi kalau misalnya emang penendangnya juga mateng banget ya sulit sih. Iya. Tadi skornya berapa? Skornya ini Milan bakal menang 0-2 sih gue bilang. Good. Make sense Aldi. Iya, langsung aja Lazio kalah mulu dan defense-nya nggak berkembang. Maksudnya nggak membaik tiap pertandingannya. Jadi Milan bakal menang lagi 3-1. 1-3. Lu kok? Buat gue sih Milan harus beli tim Krul dari sekarang untuk prediksi ketika ada penalti Penalti, karena spesialis. diganti ya. Iya. 1-2 sih buat gue. 1-2 ya. Ini banyak pemain yang lagi cedera juga ya. Betul, dan Rafaela, Zaccagni, Iya, dan lumayan Vecino. role-nya lumayan cukup ini. krusial. Vecino Patrick juga, ternyata- iya Patrick juga salah satu reguler. Makanya si Martin Hia itu, si gila itu sering main kan. Biarpun Patrick lebih main lebar, tapi ya jadinya back tengahnya lumayan bolong.
Trofeinya juga padahal udah lumayan reguler, Zakanyi lebih-lebih. Iya, Zakanyi butuh lebih banget reguler. buat attackingnya kan. Iya, digantiin sama siapa? Isaksen paling ya yang Isaksen Lazio. Ya, gue ngelihatnya ini sih pertandingan Lazio tuh emang lagi berantakan juga dan penyerangannya menurut gue tuh cukup terbaca sebenarnya. Ya paling Luis Alberto, Immobile kalau dimainin ya mainnya gitu. Kalau si Matias Vecino main ya udah gitu doang, dan sekarang Matias Vecino-nya cedera, jadi opsinya yang paling besar kan Immobile gitu. Gue ngerasa ya ngeliat historinya mainnya Lazio gimana, gue rasa nggak ada kesulitan buat Milan. Kalau tadi Bang Bara 0-2, gue 0-3. Mantap, Iya, mantap. Great. Karena masih make sense sih menurut gue itu. Make sense. Jadi, Tapi feeling gue tetap kebobolan sih. Iya. Gabi ya. Oh iya. Tapi lumayan mateng loh si Gabia. Kemarin. Semoga nggak ngadi-ngadi. Semoga nggak ada penalti. Semoga Florenzi kagak ngap-ngapan terus narik pemain gitu. Nah, pertandingan selanjutnya ada pertandingan antara Napoli melawan Juventus. Ini masih bisa Sebuah dipertandingkan juga ya Sekarang sih udah nggak bisa di-consider. sebuah big match Sebelumnya di ya. musim ini. Sekarang sih lawan tim papan tengah mah udah Iya, tapi maksudnya ya, match-nya. gue ngeliat big match-nya ya as nama besar aja. Tapi maksudnya ini masih big match karena Juventus ada di peringkat 2, Napoli juara bertahan. Ya gitu. Oke lah, masih petahana lah ya. masih biarpun- petahana. Oh, Nggak jelek ada sisanya, lah. nggak ada ampas. Iya, ya buat gua bermain di kandang Napoli yang dimana kandang Napoli sudah tidak semenakutkan itu, tidak semenakutkan itu. Karena belum renovasi. Enggak lah, ada Harus kalau kata renovasi Bang dulu, Bara kalau ada kayak yang di film itu ada yang agak palanya, lain. yang palanya hilang di sana. Kalau agak lain harus Iya. renovasi dulu. Renovasi dulu minjem ya. itu, minjem sertifikat. Belum nonton Jangan, ya? jangan spoiler ke orang, kasihan ada Belum orang. nonton, Bang. Itu buat orang lain. Oke, Bang. Oke. Bentar lagi kan turun, Rangga. tapi bentar lagi turun layar. By the way kan syuting hari Selasa. Gue habis ngeliat Bang Oki tadi di Bundaran HI udah pakai silver. hari Congrats ini. ya, Oh, 7 juta. iya. Congrats. Selamat buat Bang Oki Rengga. Itu sebuah film komedi yang bagus banget sih. Dan Iya, teman-teman. dan teman-teman. Benar-benar. Semoga Bang Bene datang dong. Iya, Katanya suka iya, Roma ya. Iya, betul. dia romanistik. Mari teman-teman Pinsport tolong di tag Bang Bene untuk datang sebagai narasumber Roma. Iya. Kalau bisa gratis lah. Oh gitu, malah minta ya. Enggak. Ya, pokoknya minta aja dulu lah, di tag dulu aja, enggak apa-apa. Ya udah nih lawan Juventus Kalau nih. kita ke studionya agak lain Oh, juga. boleh 2 kali dong kita. Iya, kita bertandang kita OED. Oh iya, WD dong kita Tapi sekali. harus ada Benenya. Iya. Ya memang iya kok. Emang ada terus. Enggak, maksudnya Enggak, kita kan kenapa? kesana karena ada harus ke Bang Bening, apa kita kesono yang Iya pas kalau ada. main doang, pas main doang Iya, tapi dia jangan nggak doang, ada. ngapain Pas main? kenapa pas datang ada jengkel bahasa. Iya enggak, udah. Ini kan mau bahas Roma, bahas Napoli Juventus. Ya, tadi berat gimana? di luar segi teknikalnya Napoli buat gua, apalagi gua nggak tahu, kita masih belum tahu resultnya lawan Sassuolo. Di luar itu juga sebenarnya dari mentalitinya belum terlihat jelas sih apa yang mau dibawa. Sebenarnya secara taktikal jelas, tapi mentalitinya mau bawa apa gitu. Apalagi yang tadi yang di episode sebelumnya gue bahas, banyak pemain-pemain yang memang nggak perform tapi masih tetap dikasih main. Ya itulah kuasa ADL. kita berusaha, tapi kalau ADL menjegal ya sudah hilang semua. Jadi, Kita tahu kan, kita udah tahu masalahnya di back yang lo beli gelandang. Gelandangnya beli ada Donker, ada Ngonge ada lah. Traore, Ngonge kan di depan. Sayap sih. Sekarang gelandang totalnya ada 8. Terus Nggak ada gelandang yang- nggak ada yang bisa dijadiin back aja. Iya, Donker bisa, tapi Iya. nggak pernah dipasang sebagai back. Gelandang 8 yang dimainin 3, terus 5 nganggur makan gaji buta. Apalagi ada namanya Diego Deme tuh. Itu gajinya 3 juta euro per musim, dimainin sekarang mungkin baru 4 kali. Sebenarnya sayang loh dia masuk tipe Karena dia bertabrakan sama role-nya Lobotka dan agak susah untuk gantiin role-nya Lobotka karena terlalu superior. Iya, Lobotka lebih agresif. Lebih agresif tapi memang role-nya bertabrakan banget. Kalau dimainin 2 itu jadi bisa berantakan taktiknya. Gue bisa mengerti itu, tapi yang tidak bisa gue mengerti adalah kenapa membeli 2 gelandang tanpa membeli back. Buat gue sih agak ridiculous, agak Ya stupid, itu kan emang FM-nya ADL. agak Napoli. gila sih. Buat gue sih agak gila. Dan di real life. Iya. Iya. Dan menurut gue dengan keputusan yang seperti itu, melihat hasil melawan tim-tim yang lain di sebulan terakhir sih gue nggak terlalu terkejut karena ngelihat transfernya ya bener-bener. Ya makanya pas kita ada review transfer kan gue bilang transfernya jelek. Kalian mungkin ngelihat karena kuantitas kali ya. Buat gue ngelihat kualitas yang dibutuhinnya nggak bisa nutup dan terjawab sebenarnya kan. Seberapa busuknya di defensive Napoli musim ini, dan jumlah golnya udah ngalahin jumlah gol di musim lalu sih. Jumlah gol apa kebobolan? Jumlah kebobolan di musim lalu. Ya udah bisa digambarkan seberapa jeleknya dibandingkan sama musim lalu, dan sekarang masih Februari menuju Maret. Jumlah kebobolan udah ngelewatin musim lalu. Ya buat gue sih kemungkinan besar 0-3
0-2. Oke, mungkin gua Bellini. Gua nyambungin dikit dari Rangga tadi. Rangga udah jelasin banyak. Memang masalah Napoli itu brutal banget di lini belakang, terutama back tengahnya antara Abang JJ sama Rahmani suka ganti-gantian aja tuh bikin salah. Tapi kalau untuk penyerangan gua rasa Osimhen udah balik gitu ya. Jadi masih bisa lah. Tapi Juventus dengan gerintanya dan udah kembali lagi menang kemarin itu ya gua rasa ini bisa jadi kemenangan buat Juventus. Feeling gue sih kemenangan buat Juventus. Tapi enggak deh, gue lebih ngelihatnya hasilnya seri satu sama. Atau mungkin 1-5 dibalik aja kejadian kayak Napoli pada saat lawan Juventus itu bisa, cuman kayaknya satu sama. Berantemnya di digampar itu. Kalau itu kejadian 1-5 itu digampar itu. Strugglingnya di lini depan sama tengahnya aja. Di kandang dibantai 1-5. Itu Cagliari itu belum pernah di beberapa tahun belum pernah seri loh lawan Napoli. Bisa seri. Ya, itulah. Satu sama kalau gue. Lu Gue melihat ini sebenarnya Juve tetap menang, teman agak kesulitan karena lini tengah Juve tuh lagi banyak yang cedera. Ya, kemarin Rabiot digantiin ke menit 28, dia ya limping lah pas keluar. Terus McKennie juga yang saat ini lagi bagus-bagusnya. Kemarin shoulder injury kalau nggak salah. Mungkin kalau McKennie udah pasti nggak main, Rabiot itu kayaknya masih doubtful kalau dari sosmed yang gue baca. Jadi lini tengah Juve lagi mengalami masalah ya, di mana kemarin Alcaraz yang main ketika lawan Frosinone, gue juga belum terlalu lihat dia nyetel banget. Terlalu ngefit ya sih. Kalau di FIFA posisi striker loh agak. Iya, makanya agak bingung gue. Apa memang salah nge-set roll apa gimana gue nggak tahu. Ya dari posisi back juga Danilo cedera lagi. Terus tapi ada satu yang balik. Bisiglio kemarin udah balik latihan. Oh, udah balik latihan. Tapi masih gini-gini kakinya masih gini-gini. Terus itu cedera lagi orang. Iya, tapi gue masih melihat Juventus yang menang juga sih, tapi tetap ada gol dari Napoli. 1-2 sih gue. Enggak. Ayo Napoli, kamu bisa. Pengen banget poin gap-nya turun. Iya, itu dia. Tahu sih. Enggak, itu iya kalau prediksi lu. Iya, karena kemarin seri juga lawan Frosinone kan, di sini dia bisa menang, ada gila-gilanya Napoli ini 2-1 buat Napoli. Ini semua orang yang ngomong ada gila-gilanya ntar Napoli. Udah tidak akan kejadian. Dia ngomong nih udah 2 kali, apa 3 kali ada gila-gilanya. Nah, gue mikir 1-5 bisa sih, cuma 1-5. Gue cuma berharap kenapa itu 1-5? Biar hancur sekalian. Mau diganti pelatih siapa? Enggak, buat gue bukan ganti pelatih. At least ownernya sadar sih. Ganti owner. Gue lebih butuh itu sih dibandingin ganti pelatih. Orang pelatih 3 masa iya salah pelatih semua? Gimana sih? Iya, ownernya dari Timur Tengah. Orang dia bilang mau dibeli Timur Tengah kok terakhir. Tapi sama dia di reject. Gila loh dia. Nama pembelinya Om Jin. Om Jin dari Timur Tengah. Di reject sama dia. Di reject Dia no number. Malah location is unknown dong. Apa rusak ininya, Bang? SIM cardnya Daerahnya gugur ke laut. Oke, pertandingan selanjutnya adalah pertandingan juara Serie A musim ini. Yang kemarin kalah sama Atalanta itu adalah Inter. Ya anomali lah, kalahnya anomali. Iya, kalahnya anomali lah itu. Menang. Oh ya menangnya anomali lah. Saya versi kalah. Kemarin menang tapi kesulitan karena lini tengahnya lagi nggak fit. Nggak fit. Artinya nggak. Lautaro cedera. Engkel. Turam doang aja cedera. Nah, lawan Genoa sih gua rasa kemarin kan lawan Atalanta kesulitan di ceritanya. Kita bisa menulis masa depan. Tapi gini teman-teman, maksudnya kita juga nggak bisa writing the future gitu kan. Jadi ya. Tiap nanti sama Aidil masukin skornya aja cepet. Biar omongan kita nggak ada yang valid ya. Benar. Jadi tapi diolah ya. Jadi gue nggak bisa berkaca dari pertandingan lawan Atalanta ya sebenarnya. Gue berkaca dari pertandingan Genoa sebelumnya dan ketika Inter lawan Genoa sebelumnya ya, di mana kebobolannya tuh Inter lewat set piece Dragusin waktu itu masih ada. Sundulan kalau nggak salah ya. Nah jadi memang Genoa ini yang harus diwaspadai adalah set piece-nya, bola-bola atas, crossing, corner sama long shoot-nya. Semuanya dong. Semua sih kalau Banyak. Kali counter doang. Long shoot sama Enggak, dia long shoot-nya karena dia punya Malinowski sama Gudmundsson yang punya kapabilitas itu. Terus kalau untuk Inter sendiri sebenarnya dengan walaupun nggak ada hakan untuk melawan Genoa ya, Aslani capable menurut gua untuk mengatur lini tengah. Terus kayaknya kalau misalnya kemarin Arnautovic yang main, sekarang Sanchez dimainin lagi nggak apa-apa untuk menambah vision penyerangan. Dan semoga Lautaro Martinez juga tetap tajam ya, karena ketika lawan Lecce kemarin dia kembali menunjukkan ketajamannya. Kan 3 gol lah Lecce sama Atletico, sama 2 gol lagi ketika lawan Atalanta. Gila. Nah, ini kayak Sommer udah balik, Sommer udah fit lagi, udah gak kebanyakan begadang.
Pokoknya sih gue melihat Inter melawan Atalanta di kandang, Atalanta Genoa di kandang ini bisa, tapi nggak clean sheet sih, 3-1 menurut gue. 3-1. 3-1. Bang Rangga Bere? Ngelihat dari Sommer yang udah sembuh gara-gara kebanyakan berenang di Cafe Delmar. Tapi dia bawa HP gak? Dia bawa HP. Dia masih ada otaknya. Ngeliat Sommer yang udah recover, buat gue sih no problem, udah nggak ada masalah lah buat Inter. Harusnya menang tipis. Karena Genoanya juga pasti bakal lumayan bermain ngegigit juga sih. Feeling gue 2-1 sih. 2-1 buat kemenangan Inter. Bang Barbere? Summer main artinya adalah Inter clean sheet. 2-0 ya. Menang 2-0 Inter. Ada saatnya kok Sommer harus kebobolan soalnya bang. Biar dia sadar diri sama dunia. Gue sama Bang Bara. 2-0. 2-0 sih lawan Genoa, kayaknya cukup berat lawan Genoa. Oke, teman-teman tifosi, gimana episode kali ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, Setuju, nggak ikut setuju. berdiskusi, setuju atau nggak setuju, kritik dan saran silahkan. Tapi jangan lupa komen yang kita baca yang udah ini sawer Iya, jangan lupa Kalau itu kita balas, kalau baca di Saweria gitu. Iya. Pokoknya stay tune terus, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Jangan lupa juga follow sosial media kita di @pinsport.com dan juga itu ada di Instagram dan TikTok untuk teman-teman bisa dapat berita-berita olahraga yang up to date dan dengan sudut pandang yang berbeda. Gua Reza mewakili teman-teman di sini yang lagi siaran. Sampai ketemu. Ciao. Grazie ragazzi.